Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Galida Mayanti, dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Saat ini, saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Video ini merupakan salah satu bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja di Dharma Perguruan Tinggi atau yang biasa disingkat dengan PDD UK TPT. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Pidana. Mata kuliah Hukum Pidana merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu hukum yang ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 4 SKS. Mata kuliah Hukum Pidana memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai konsep dasar hukum pidana, asas-asas hukum pidana, konsep dasar tindak pidana, beserta pemidanaannya. Untuk menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diberikan persyaratan untuk lulus pada mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia. Penting untuk diketahui bahwa capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi ilmu hukum meliputi 3 komponen. 1. Sikap, 2. Pengetahuan, 3. Keterampilan. Pada CPL komponen sikap, mahasiswa diharapkan mampu untuk 1. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 2. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 3. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pada CPL komponen pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis hukum positif Indonesia, paling sedikit mencakup hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum adat, hukum Islam, baik dalam aspek material maupun formil. Pada CPL komponen keterampilan, mahasiswa diharapkan mampu untuk menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis. Selain itu, secara spesifik, terdapat 4 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah hukum pidana, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum pidana. 2. Mahasiswa mampu memahami asas hukum pidana. 3. Mahasiswa mampu memahami konsep dasar tindak pidana. Dan 4. Mahasiswa mampu memahami konsep pemidanaan. Adapun bahan kajian pada mata kuliah hukum pidana meliputi 1. Tinjauan umum hukum pidana. 2. Perkembangan hukum pidana. 3. Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu. 4. Asas berlakunya hukum pidana berdasarkan tempat. 5. Teori waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. 6. Jenis tindak pidana. 7. Subjek tindak pidana. 8. Unsur kesalahan. 9. Unsur pertanggungjawaban. 10. Alasan penghapus pidana. 11. Teori kausalitas. 12. Tindak pidana korporasi. 13. Permufakatan jahat, persiapan, dan percobaan. 14. Penyertaan, perbarengan, dan pengulangan. 15. Tujuan dan pedoman pemidanaan. 16. Pidana dan tindakan terhadap orang. 17. Pidana dan tindakan terhadap anak. 18. Pidana dan tindakan terhadap korporasi. 19. Gugurnya kewenangan penuntutan. 20. Gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana dan tindakan. Selanjutnya, penilaian pembelajaran mata kuliah hukum pidana mencakup 4 komponen, yaitu tugas terstruktur 1, berbentuk kuis dan berbobot 12,5%. UTS, berbentuk ujian tertulis dengan bobot 25%. Tugas terstruktur 2, berbentuk kuis, berbobot 12,5%. Dan UAS, berbentuk ujian tertulis dan berbobot 50%. Pembelajaran mata kuliah hukum pidana menggunakan pendekatan student center learning dengan metode pembelajaran berupa ceramah interaktif dan diskusi kelas.
Untuk mempermudah mahasiswa dalam mengakses materi perkuliahan dan mengumpulkan penugasan, maka digunakan media pembelajaran seperti PowerPoint, video pembelajaran, dan Google Classroom. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman, hari ini sebenarnya kita dalam melanjutkan materi sebelumnya. Setelah di bab keempat kemarin, kita membahas materi yang sudah cukup panjang mengenai perkenalan ataukah pengantar mengenai hukum pidana. Dan pada bab yang berikutnya, kita akan mempelajari mengenai waktu dan tempat terjadinya tindak pidana. Atau kalau dalam hukum pidana ini biasa dikenal dengan istilah tempus dan locus delicti. Nah, target kita pada bab ini nanti akan ada beberapa poin. Yang pertama tentu saja teman-teman harus memahami, bahkan nantinya akan dapat menganalisis mengenai waktu terjadinya tindak pidana. Lalu yang kedua adalah mengenai lokasi tempat terjadinya tindak pidana. Nah, di sini nanti akan ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori perbuatan material. Lalu yang kedua adalah adanya teori instrumen atau teori alat. Nah, teori yang terakhir ini teori yang sebenarnya cukup paling umum, yaitu mengenai teori akibat. Nah, sekarang kita akan coba untuk membahas satu persatu, dimulai dari dengan tempus delicti. Oke, yang pertama tentang waktu terjadinya tindak pidana atau tempus delicti. Sebelum kita mengetahui lebih banyak, sebenarnya penting sekali dalam memahami kapan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam beberapa referensi ini disebutkan ada 5 hal. Yang pertama adalah tempus itu diperlukan untuk melihat apakah tindak pidana yang terjadi atau perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau kita hubungkan pada materi sebelumnya berkaitan dengan asas legalitas. Nullum delictum, nulla poenam, lege punali. Di mana suatu tindak pidana itu baru dapat dikatakan atau dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang kalau sudah ada peraturan yang mengaturnya. Nah, ini menjadi penting, makanya kenapa tempus delicti itu perlu untuk ditentukan. Bisa jadi ada suatu perbuatan pidana, tetapi ternyata perbuatan itu belum dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang, yang konsekuensinya tentu saja tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Yang kedua adalah mengenai kemampuan bertanggung jawab. Nah, ini juga menjadi penting. Ketika pelaku itu melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum atau melawan hukum, perlu dilihat apakah pelaku ini adalah orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab itu apa saja? Misalnya secara kualifikasi subjektifnya, apakah orang tersebut gila? Apakah orang tersebut mengalami gangguan mental? Mengapa ini menjadi penting? Karena di dalam KUHP juga ditentukan bahwa bagi orang-orang yang gila ataukah gangguan mental, pertanggungjawaban pidananya itu juga menjadi berbeda dengan orang yang normal. Kalau gila bisa jadi dia memang dihapuskan unsur kesalahannya karena memang dia tidak memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab. Yang berikutnya adalah tentang batas usia pertanggungjawaban pidana. Ada kalanya tindak pidana yang terjadi itu dilakukan oleh orang atau manusia yang usianya ini belum cukup umur. Atau kalau kita mengenal sekarang adalah tindak pidana anak. Sangat besar sekali kemungkinannya di era seperti sekarang banyak anak-anak yang terlibat untuk melakukan tindak pidana. Nah, oleh sebab itu, perlu juga kita lihat pada saat terjadi suatu tindak pidana, apakah pelaku ini sudah dewasa ataukah anak-anak. Karena secara pertanggungjawaban pidananya ini juga berbeda. Nah, jadi seandainya
perbuatan pidananya dilakukan pada saat dia usianya adalah 17 tahun. Tetapi kasusnya ketika itu diproses baru bisa diputuskan pada saat dia usianya adalah 18 tahun. Yang artinya ketika sudah 18 tahun lebih, maka dia kategorinya sudah bukan lagi anak-anak. Jadi usia ini tentu akan sangat mempengaruhi nanti di dalam proses peradilan. Yang berikutnya adalah tentang keadaan yang sifatnya tertentu atau ada kualifikasi keadaan khusus. Misalnya melakukan pencurian pada saat ada kerusuhan atau melakukan penganiayaan pada saat huru-hara, ataukah melakukan pencurian pada saat keadaannya itu adalah bencana alam. Nah, kenapa ini diperlukan tempus khusus? Karena undang-undang atau KUHP itu juga mengkualifikasikan bahwa pencurian atau tindak pidana lain yang dilakukan pada keadaan-keadaan khusus itu sanksi pidananya juga berbeda. Nah, yang berikutnya yang terakhir adalah kenapa tempus itu menjadi penting. Ini berkaitan dengan masa daluarsa. Jadi, kapankah sebuah perbuatan atau tindak pidana itu masih dapat dilakukan proses penuntutan, kapan dan tidaknya, itu akan ada hitungan melalui penghitungan tempus ketika perbuatan pidana itu dilakukan. Nah, tentu saja daluarsa ini juga sudah ada aturannya di dalam KUHP. Ada yang 9 tahun, ada juga pengaturan yang lain menentukan atau menyesuaikan pada pengaturan-pengaturan mengenai daluarsa. Nah, secara keseluruhan yang berkaitan dengan tempus delicti ini sebenarnya sudah dijelaskan di dalam pasal 10 KUHP nasional. Jadi apa yang biasa disebut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa berarti kita lanjut pada teori tempat terjadinya tindak pidana atau yang biasa dikenal dengan istilah locus delicti. Nah, ini juga tidak kalah penting karena locus delicti ini menentukan pada aspek kewenangan atau kompetensi di mana pengadilan yang akan berwenang untuk mengadili tindak pidana tertentu. Hal ini sebenarnya juga sudah diatur di dalam KUHP nasional, maka bisa membaca di dalam pasal 11. Di situ sudah dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan tempat terjadinya tindak pidana. Hanya saja secara doktrin memang ini ada beberapa teori yang memang cukup awam digunakan oleh APH kita. Yang pertama adalah tentang teori perbuatan material. Jadi ini teori yang cukup umum, mengingat hukum pidana itu kan berbicara tentang aspek perbuatan dan akibat. Itu selalu berkaitan antara perbuatan yang dilakukan dan akibat yang dihasilkan oleh perbuatan tersebut. Yang pertama adalah teori perbuatan material ini menekankan penentuan atas tempat terjadinya tindak pidana itu berdasarkan pada lokasi di mana perbuatan material itu. Oke, yang pertama sekarang coba kita lihat di sini tentang contohnya. Saya contohkan di sini misalnya yang berkaitan pada perbuatan material. LTS mencuri sebuah tas pengendara motor yang sedang melintas di kawasan Jalan Veteran Kecamatan Molokwari, Kota Malang. Jadi kalau kita hanya menggunakan teori perbuatan materialnya, maka fokus delictinya ada di Kota Malang. Yang berarti pengadilan nantinya yang memiliki kewenangan untuk mengadili itu adalah Pengadilan Negeri Kota Malang. Yang berikutnya yang kedua adalah teori instrumen. Nah, ini mungkin yang paling relevan dengan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Misalnya adalah di sini teori instrumen itu menekankan pada tempat terjadinya tindak pidana atau lokus dari tindak pidana itu ditentukan berdasarkan bekerjanya alat atau instrumen yang digunakan oleh pelaku tindak pidana. Jadi yang dihitung bukan perbuatan materialnya awal ada di mana, tetapi dari bekerjanya instrumen ketika tindak pidana atau kejahatan itu dilakukan dengan alat-alat tertentu atau dengan instrumen tertentu. Saya contohkan di sini misalnya adalah DS, seorang WNI, jadi warga negara Indonesia yang bekerja di Singapura, tetapi dia melakukan penghinaan terhadap DG melalui surat kabar yang diterbitkan di Kota Semarang. Maka jika kita menggunakan teori instrumen,
lokus deliktinya adalah di Semarang. Dan pengadilan negeri yang berwenang ini adalah pengadilan negeri Kota Semarang. Jadi dihitungnya adalah berdasarkan pada instrumen itu bekerja. Dia melakukan penghinaan, tapi karena penghinaan itu dilakukan melalui penyebaran media massa yang ada di Kota Semarang, dan itu ada di Indonesia, sedangkan pelakunya ada di luar Indonesia, maka yang dilakukan adalah bisa melalui teori instrumen. Karena dihitung berdasarkan dari bekerjanya alat. Yang terakhir ini adalah teori akibat. Ini teori yang paling cukup umum juga, mengingat di dalam hukum pidana itu berorientasi pada dua hal tadi, antara perbuatan dan akibat. Nah, kalau akibat menitik beratkan bahwa lokus delikti atau tempat terjadinya tindak pidana ditentukan berdasarkan di mana akibat dari tindak pidana itu terjadi. Ini yang dihitung adalah akibat, bukan perbuatan materialnya ataupun bekerjanya instrumennya. Saya contohkan di sini, ada seseorang berinisial MD berniat membunuh AW untuk melancarkan aksinya. MD mengajak AW bertemu di sebuah taman di Kota Malang. Jadi secara perbuatan material ada pertemuan di Kota Malang. Setelah bertemu, MD memberikan minuman kepada AW yang di dalamnya sudah diteteskan racun. Jadi perbuatan material penetesan racun itu ada di Kota Malang. Setelah memberikan racun, AW meminum minuman tersebut dan kemudian berpamitan untuk pulang ke Surabaya. Jadi ada perpindahan yang dilakukan oleh korban dari Kota Malang ke Surabaya. Namun belum sampai di Surabaya, masih sampai di Pandaan yang ingin memasuki pada wilayah Kabupaten Pasuruan, AW mengalami kejang dan kemudian meninggal dunia. Kalau kita menggunakan teori akibat, maka dari kronologi singkat kasus di atas, letak dari tindak pidana itu terjadi atau lokus deliktinya adalah di Kabupaten Pasuruan. Sehingga pengadilan yang nantinya akan berwenang untuk mengadili itu ada di Pengadilan Negeri Pasuruan. Nah, jadi itu atau Pengadilan Negeri Bangil, karena ibu kota dari Kabupaten Pasuruan itu kan Bangil. Nah, jadi kalau teori akibat, kita tidak melihat perbuatan material yang tadi menetesi racun, bertemu dengan korbannya itu ada di Malang, atau bekerjanya racun itu adalah perjalanan antara Malang dan Pandaan. Nah, itu tidak kita lihat, tapi yang dilihat adalah di mana akibat itu terjadi. Nah, itu yang nantinya akan bisa membedakan ketika teman-teman nanti sudah berlatih untuk menganalisis sebuah kasus. Baik, di closing pertemuan terakhir hari ini, saya akan berikan satu kasus dan saya ingin teman-teman untuk memberikan pendapat serta argumentasinya dari kasus yang ada di atas. Oke, mungkin bisa sambil dibaca, sambil saya bacakan. Jadi case study kita hari ini adalah DJ, seorang warga negara Amerika Serikat berusia 36 tahun, melakukan penganiayaan terhadap seorang perempuan bernama HI di kota Sidoarjo. HI dibawa ke rumah sakit karena didiagnosis dia mengalami luka yang cukup berat pada bagian kepala, dada, perut, dan patah tulang leher. Tapi keesokan harinya, setelah dia dirujuk dari rumah sakit yang ada di Sidoarjo, dia dirujuk ke rumah sakit yang ada di Surabaya. Karena rumah sakitnya lebih besar untuk melakukan tindakan lanjutan. Nah, tapi sesampainya di rumah sakit tersebut di Surabaya, HI meninggal dunia. Dari kronologi ini, saya minta teman-teman untuk menganalisis dua hal. Yang pertama, apakah perbuatan DJ sebagai seorang warga negara Amerika dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah di manakah lokus delikti dari kasus penganiayaan tersebut? Oke, mungkin untuk pertanyaan yang pertama dulu, atau butuh waktu dulu mungkin untuk berdiskusi? Cukup? Kayaknya udah bisa ya. Baik, oke, boleh silakan. Silakan, kenal dulu. Oke, Bintang, Aulia, silakan Bintang. Kalau menurut saya perbuatan DJ itu dapat dipertanggungjawabkan
menurut hukum pidana Indonesia karena sudah berdasarkan asas legalitas Indonesia itu sudah memiliki aturan yang melarang tindakan penganiayaan itu diatur di dalam KUHP. Selanjutnya kalau berdasarkan asas teritorial hukum pidana Indonesia itu dapat diberlakukan untuk perbuatan DJ karena tindakan penganiayaannya dilakukan di wilayah Indonesia meskipun DJ itu bukan orang Indonesia. Selanjutnya kalau berdasarkan kemampuan bertanggung jawab, DJ bukan orang yang mengalami gangguan jiwa atau penyakit mental dan DJ sudah berusia 36 tahun jadi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seperti ini. Oke, baik. Ada yang berpendapat lain selain kita? Ada yang berpendapat lain? Tidak ada? Baik. Betul yang tadi sudah disampaikan bahwa DJ dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun dia adalah warga negara Amerika Serikat. Yang pertama tentu saja berdasarkan pada asas legalitas yang berlaku. Jadi secara tempus maka tindak pidana penganiayaan ini itu sudah ada aturannya, ada larangannya dan ada sanksinya. Yang kedua berdasarkan asas teritorial, meskipun dia adalah warga negara Amerika Serikat, karena dia melakukan tindakan penganiayaan itu di Indonesia, maka dia tetap dapat dijatuhi sanksi atau dapat mempertanggungjawabkan secara hukum pidana Indonesia. Dan berikutnya adalah karena DJ ini tidak gila, tidak menyandang kelainan mental, dan juga dia adalah bukan anak-anak, maka secara penuh dia dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini adalah pentingnya kalau kita mengetahui tentang tempus delicti. Berarti kita lanjut sekarang ke pertanyaan yang kedua, di manakah lokus dari kasus penganiayaan tersebut? Yuk, siapa yang mau jawab? Oke, silakan diperkenalkan dulu. Saya Pak Abed. Jadi kalau misalkan Pak Abed menjelaskan tadi dapat dua teori untuk menjawab perspektif dari kasus lintas. Yang pertama kalau menurut kasus teori perbuatan material itu lokus deliktinya ada di Sidoarjo karena di situ DJ melakukan penganiayaannya. Lalu untuk teori yang kedua itu ada teori akibat itu ada di kota Surabaya karena di situ HI itu meninggal dunia begitu. Oke. Baik, terima kasih Fali. Oke, jawaban dari Fali secara teoritis memang sudah benar. Kalau berdasarkan pada teori perbuatan material atau perbuatan jasmania, ini memang letaknya, lokusnya ada di Sidoarjo. Tetapi kalau kita melihat akibatnya, maka akibatnya adalah lokus itu ada di Surabaya. Nah, nantinya ini tentu akan menjadi kebingungan bagi teman-teman yang mungkin baru belajar tentang hukum pidana. Nah, kalau seandainya ada beberapa lokus delikti dalam suatu tindak pidana, maka pertanyaannya adalah pengadilan mana sebenarnya yang boleh untuk mengadili, karena ini berkaitan dengan kompetensi relatif dari pengadilan. Nah, nantinya ketika teman-teman sudah menempuh hukum pidana, di semester berikutnya akan ketemu dengan mata kuliah hukum acara pidana. Di sana akan dipelajari, khususnya nanti ketika berbicara mengenai kompetensi relatif pengadilan. Dalam pasal 84 KUHP dijelaskan bahwa prinsipnya semua pengadilan negeri yang sesuai dengan wilayah hukum di mana tindak pidana itu terjadi berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Jadi mau diadili di Sidoarjo pun boleh, di Surabaya pun boleh. Hanya dalam beberapa pasal lanjutannya dijelaskan apabila ada pertimbangan, misalnya ternyata jumlah saksinya lebih banyak ada di Sidoarjo dalam kasus penganiayaan ini, tentu saja maka itu bisa menjadi pertimbangan untuk menentukan kompetensi relatif dari pengadilan tersebut. Kalau memang saksinya lebih banyak, alat buktinya juga lebih banyak secara kemudahan dan efektivitasnya, efisiensinya untuk menemukan atau mengumpulkan alat buktinya, maka bisa dipilih salah satunya adalah pengadilan negeri Sidoarjo. Jadi itu nanti adalah materi lanjutan yang akan teman-teman tempuh di dalam mata kuliah hukum acara pidana. Tapi untuk kaitannya dengan teori tempus dan lokus delicti, nah setidaknya teman-teman sudah mengenal bahwa di dalam teori lokus itu setidaknya ada 3 teori yang biasanya digunakan untuk menentukan kompetensi pengadilan. Baik, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga bisa diterima dengan baik dan sampai ketemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pernyataan diri dosen ini saya buat, kiranya dapat menjadi pertimbangan bagi Bapak Ibu Asesor dalam melakukan penilaian unjuk kinerja Tridharma pada bidang pengajaran.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.